Halo semuanya, hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang sejarah bimbingan dan konseling. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Rina Suryani, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Canda Wida Bukit, NIM saya 12031111110. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke materinya. Sejarah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling lahir pada tahun 1908 di Amerika dengan berdirinya Vocational Bureau pada tahun 1908 oleh Frank Person. Pertama kali istilah bimbingan dikenal pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di Boston. Pada awalnya, istilah ini dikenal dengan berdirinya biro di bidang profesi dan ketenagakerjaan. Pada perkembangannya, mula-mula bimbingan konseling dikenal sebagai bimbingan untuk pekerjaan atau karir. Namun, pada perkembangannya lebih lanjut, menambah pada bimbingan pendidikan atau Education Guidance yang dirintis oleh Jesse B. Davis, di mana bimbingan ini dikenal dengan adanya bimbingan dalam segi kepribadian atau personal guidance. Sejarah bimbingan dan konseling di dunia. Pemikiran-pemikiran mengenai bimbingan dan konseling memang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Plato dianggap sebagai konselor Yunani kuno saat itu. Tepatnya tahun 1908 sampai 1909, yang merupakan periode dasar-dasar ilmiah, bimbingan dan konseling diletakkan oleh beberapa ahli ilmu jiwa dan pendidikan. Masalah bimbingan dan konseling di Amerika Serikat telah mulai dirintis sejak tahun 1887. Selanjutnya, di Amerika Serikat, gerakan bimbingan dan konseling dipelopori oleh tokoh-tokoh berikut. Yang pertama, Ellie Wiper pada tahun 1906 menerbitkan buku, yaitu judulnya Memilih Suatu Karir. Yang kedua, Jesse B. Davis, yaitu seorang konselor sekolah di Detroit. Yang ketiga, Frank Person. Dia dikenal sebagai Father of the Guidance Movement in American Education. Yang keempat, Carl R. Rogers mengembangkan teori counseling client centers. Yang kelima, A.G. Williamson pada akhir tahun 1930 dan awal tahun 1940 menulis buku How to Counsel Student, A Manual of Techniques of Clinical Counselors. Selanjutnya, sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Layanan BK sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun, BK harus diresmikan di sekolah di Indonesia sejak diberlakukan kurikulum 1975. Kemudian disempurnakan ke dalam kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Perkembangan BK semakin mantap pada tahun 2001. Baiklah, sekian hasil dari video pembelajaran dari saya mengenai sejarah BK. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua yang mendengar dan melihatnya. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat pagi dan see you next time. Bye-bye.